们回去告诉汝烟尘和南宫可以重创，但绝对杀不得。汝烟尘和南宫一切，谭兄弟，我们必将大获全胜。既然原因已查明，我们现在怎么办？诸位，请。多谢了。野畜，受死！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa kata Mimin, habis Lord Xiahou kita lanjutkan Dewa Tanyun Pak Boy. Xiahou sih udah OP banget ya. Tapi sebenarnya yang satu ini itu lebih OP lagi guys. Cuman beda universe saja tuh. Nah di part 199 kali ini kita semua bakal melihat semua murid sekte Huangfu yang dikumpulkan oleh Tanyun itu bakal bersiap. Bukan cuma Tanyun ternyata. Semua murid sekte musuh yaitu sekte peri abadi dan istana jiwa ilahi itu juga bakal berkumpul guys. Mereka akhirnya bakal menyerbu ke jurang pemakaman para dewa tuh. Bakalan perang kan? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat kepanikan Ruyan Chen yaitu murid-murid dari sekte musuh bersama Nankong Yuqin. Tapi mereka memiliki rencana baru, mengirimkan 2 orang ke jurang pemakaman para dewa menunggu kabar dari kejauhan. Namun ya sekarang mereka itu mengumpulkan semua murid dari masing-masing sekte guys. Sehingga rencana pun dilakukan. Tanyun yang sudah siap langsung menghipnotis kedua orang kiriman itu. Dia langsung bertanya detail soal rencana Ruyan Chen dan kawan-kawannya. Sehingga semuanya berhasil terungkap guys. Tapi berita Ruyan Chen dan Yuqin yang membawa semua murid dari sekte mereka tentu membuat para murid sekte Huangfu auto panik ketakutan dong. Oh jelas guys. Jumlah mereka lebih banyak, ditambah kekuatannya rata-rata sangat kuat pula. Kan bahaya banget tuh. Gimana kelanjutannya? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hihihi. 和神魂仙宫所有失联弟子都来。 Singkat cerita, di sisinya Ruyan Chen dan Yuqin semuanya udah siap. Mereka menunggu di atas kapal bersama para murid divisi mereka. Di sini mereka menyaksikan guys, apa yang sudah terjadi dari cermin raksasa yang berada di hadapannya. Tapi kan kalau masuk ke domainnya Tanyun, mereka tuh sudah tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Jadi di hipnotisnya Tanyun pun mereka yang di luar tidak bisa ketahui guys. Sementara Tanyun sempat terdiam sejenak mendengar rencana mereka. Ada murid yang berani melawan para murid dari sekte musuh. Tapi ada juga yang mulai ketakutan karena jumlah musuh yang lebih banyak. Ini benar-benar rencana besar guys. Tapi tetap saja, keputusan itu berada di tangannya Tanyun. Pada akhirnya Tanyun menyuruh mereka berdua untuk kembali ke sisinya Ruyan Chen. Tapi di sini dia menyisipkan berita palsu kepada mereka berdua guys. Di mana di dalam jurang pemakaman ini ada banyak sekali darah dari para monster yang tidak diketahui. Ditambah tubuh para murid yang sudah meninggoy dari kedua sekte mereka. Tentu, kedua murid yang masih terhipnotis itu auto percaya guys. Sehingga mereka pun kembali ke tempat Ruyan Chen dan Nankong Yuqin menunggu. Nah, sekarang kita lihat apakah rencana Dewa Pak Boy ini. Tanyun yakin Ruyan Chen dan Yuqin bakal datang ke sini membawa orang-orangnya. Saat itu terjadi, mereka yaitu timnya Tanyun bisa menyerang kelompok musuh dengan kekuatan penuh. Tapi harus membiarkan kedua pemimpinnya tetap hidup ya. Sisanya boleh dihabisi. 可以重创，但绝对杀不得。汝烟尘和南宫一切，诸位，待会儿
itu rencana yang bagus. Namun ada satu hal yang harus mereka perhatikan. Kita tahu Ruyan Chen adalah seorang tuan muda, apalagi Yu Qin yang seorang penerus sekte. Pasti mereka sebelum masuk ke medan perang tanah abadi ini sudah diberikannya namanya harta penyelamat hidup tingkat tinggi. 倘有高品阶的保密底牌，进入凶险莫测的永恒之地试炼。谭兄弟， Sekalipun Tato ikut membantu dalam perang ini, tapi masih ada kemungkinan mereka bisa kabur. Namun ternyata semua itu sudah dipikirkan oleh Tan Ying, guys. Dia sudah memprediksikan hal-hal seperti itu. Jadi satu hal yang bisa dia pastikan, yaitu ketika perang ini terjadi, maka pihak sekte Huang Fula yang bakal menang besar. Mantap. Jadi penasaran kan apa yang bakal dilakukan Tan Ying nanti? 通通赶尽杀绝，和南宫一切极有可能带人前来，我们必将大获全胜。这个问题我早就想过。 Di sisi lain, akhirnya kedua orang kiriman Ruyan Chen itu sudah kembali. Keduanya menceritakan semua yang mereka lihat. Ingat ya guys, apa yang mereka lihat itu sudah dimanipulasi oleh Tan Yun. Jadi sesuai yang Tan Yun bilang, itulah yang mereka ucapkan. Keduanya mengaku sudah memasuki jurang itu sedalam 20 mil dan hasilnya memang banyak sekali darah monster beserta tubuh dari ketiga murid yang meninggoy, guys. Semua perkataan itu terus didukung oleh temannya. Tentu kalau dua orang yang mengatakannya, auto makin percayalah si Ruyan Chen beserta teman-temannya, ya kan? Tapi mereka penasaran nih, kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ruyan Chen menilai binatang buas itu pasti sudah terluka parah setelah menghabisi banyak murid. Makanya dia kabur menghilang. Ruyan Chen pun sangat ingin mencari monster pembantai itu, memasuki ke dalam jurang pemakaman para dewa, sekaligus mencari harta. Para murid dari kedua sekte mereka yang sudah meninggoy tentu harus dibalaskan dendamnya, ya kan? Yu Qin diberikan waktu untuk berpikir sejenak. Dia terus berpikir, apa ini keputusannya tepat ataukah tidak? Tapi akhirnya dia setuju juga, guys. Memasuki jurang pemakaman para dewa, mencari dalam monster di balik semua ini. Harta cermin raksasanya pun dia simpan ke dalam cincin penyimpanan. 接进入藏神深渊也无妨，既然原因已查明。 Ruyan Chen mengajak Yu Qin dan para rekannya agar naik ke kapalnya saja. Karena kapalnya ini memiliki formasi ganda penyerang serta bertahan. Selain itu, kapal ini merupakan buatan ayahnya. Mencapai tingkat semi-venerable kelas menengah. Ini kapal tingkat tinggi ya guys. Yu Qin pun setuju akan saran itu dan segera naik ke kapalnya Ruyan Chen. 诸位，请。多谢了。 Dikarenakan semua sudah siap, maka waktunya untuk berangkat. Nah, akhirnya udah mau ketemu nih guys. Makin gak sabar kan? Singkat cerita, mereka akhirnya sampai tepat di hadapan jurang pemakaman dewa. Tapi tiba-tiba muncullah cahaya bulat berwarna kuning, dipenuhi oleh kekuatan menggelegar, tekanannya super kuat. Ruyan Chen dan Yu Qin tidak takut, tapi para murid lain itu mulai ketar-ketir. Ruyan Chen menggunakan formasi pelindung kepada kapalnya, dan itu berhasil melindungi mereka dari tekanan menyeramkan sang monster. Bahkan tekanannya pun berhasil dihilangkan. Akhirnya semua orang bisa lega ya guys. Tapi Ruyan Chen nampaknya begitu percaya diri. Dia mempersiapkan formasi penyerang dari kapal. Serangan itu sempat mementalkan Tato. Tapi Tato kembali menyerang dan akhirnya
dia menunjukkan sosok aslinya menghampiri ke kapal mereka. Saat Yuqin melihat sosoknya Tato, barulah dia terkejut bukan main guys. Soalnya tebakan Yuqin itu benar adanya. Kemarin dia menebak kalau Tato lah dalang dibalik semua ini. Ruyan Chen sudah tidak sabar ingin menghancurkan Tato. Segera diaktifkan kembali larangan penyerang dari ujung kapalnya. Dan kapal miliknya pun langsung berubah bentuk guys. Dari ujung ke ujung masuk ke mode pembantai. Wow, boleh-boleh nih. Jadi keren ya. Keduanya pun menerjang dan akhirnya tuar. Ledakan menghasilkan kita untuk masuk ke bagian spoiler nih. Boleh-boleh ya, tapi di part berikutnya hanya itu bakal muncul guys. Hayo, ngapain dia? So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 200. Buset, udah part 200 aja nih. Satu-satunya Tonghua yang mencapai part 200. Oke guys, di hari Senin siang sore nanti kita semua bakal melihat kapal Ruyan Chen itu akan jatuh. Ruyan Chen senang sekali karena mereka berhasil melukai si Tato. Monster yang dipercaya sudah menghabisi para murid dari divisi mereka. Tato juga ikut terjatuh tuh. Sepertinya dia juga ikut terluka parah nih guys. Tapi hanya dari kejauhan sudah siap. Dia menerjang dengan kecepatan tinggi sambil mengatakan, "Aku sungguh sudah lama menunggu kedatangan kalian semua." Yuqin dan yang lainnya yang melihat itu pun segera panik dan kabur guys. Di mana Yuqin kabur ke dalam hutan dan dirinya dikepung. Tapi Yuqin tidak takut. Dia mengatakan kalian sudah pilih lawan dan bersiap mengeluarkan mode pembantainya. Wadidaw. Akhirnya yang Mimin tunggu-tunggu itu terjadi guys. Perang besar akan dimulai. So kita tunggu lagi nanti dan di part 200 NTZZ episode 221 Ni Tian Zechun against the Sky Supreme yang bakal lagi di hari Senin ya guys. Tapi satu hal yang pasti, cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.